Renungan Harian Katolik, Selasa, 9 Agustus 2022. Panggilan Tuhan yang terasa manis. Yang terkecil adalah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu, dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutmu dengannya." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari, pergilah, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Panggilan Tuhan yang terasa manis. Perjumpaan Yeskiel dengan firman Allah. Setelah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan panggilan dan firman-Nya kepada Yeskiel. Sikap yang dituntut dari Yeskiel adalah siap dan sigap. Respon Yeskiel terhadap firman dan panggilan Allah adalah taat secara total ketika diperintahkan untuk memakan seluruh gulungan kitab. Firman yang harus Yeskiel beritakan bukan firman yang ringan, melainkan berat, karena syarat akan rencana Tuhan menghukum Israel. Itu sebabnya gulungan kitab itu berjudul nyanyian ratapan, keluh kesah,
dan rintihan. Namun demikian, ketika Yeskiel memakannya, terasa manis. Manis tentu bukan karena berisi penghukuman, melainkan karena perjumpaan Yeskiel dengan firman Allah. Tuhan sumber kekuatan kita. Melayani Tuhan selalu ada suka dan duka. Pertama, suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Juga karena kita bisa mengalami kehadiran dan penyertaan-Nya, bahkan pertolongannya saat melayani Dia. Sukacita itulah yang terasa manis di hati kita. Kedua, duka. Tentu karena penolakan dari beberapa orang-orang yang kita layani. Bahkan mungkin ada yang melawan atau menganiaya kita. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik, emosi, dan mental kita secara habis-habisan. Tetapi jangan khawatir, karena Dia sendirilah yang akan menjadi kekuatan kita. Renungan bacaan Injil. Yang terkecil adalah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Seperti seorang anak kecil. Yesus menjadikan seorang anak kecil sebagai contoh. Syarat agar menjadi terbesar dalam kerajaan Allah adalah harus mengalami pertobatan sejati dan bersedia merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Kebesaran sejati mengharuskan kita untuk betul-betul bertobat, tidak mengulangi kesalahan atau kebiasaan buruk kita. Dan kebesaran sejati bukan karena kita mempunyai jabatan tinggi, harta banyak, prestasi, kehormatan, dan kepintaran kita. Namun kesediaan untuk merendahkan diri seperti anak kecil, untuk melayani orang lain, khususnya orang yang terpinggirkan. Yang terbesar adalah orang yang mau melayani, bukan menuntut dilayani. Melayani orang kecil berarti melayani Tuhan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya siapa yang melayani sesama, khususnya orang yang terpinggirkan, berarti sudah melayani Tuhan. Mencari domba yang hilang. Ketika gembala menyadari bahwa ada satu ekor domba yang hilang, ia segera mencari domba yang hilang itu sampai ia menemukannya. Bahkan ia rela meninggalkan 99 domba lainnya. Sang gembala bersuka cita dan merayakan penemuan domba yang hilang itu. Demikian pula dengan Allah Bapa. Ia akan mencari dan menyelamatkan umatnya yang sesat. Dalam hidup kita, kadang kita menyimpang dari gembala dan kawanan melalui perbuatan dosa. Jika dibiarkan terus, jerat dosa akan semakin dalam dan membuat kita semakin tersesat. Dalam keadaan tersesat, kita mungkin tidak merasakan kehadiran Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia mencari kita melalui berbagai peristiwa di dalam hidup kita, yang tujuannya ingin menuntun kita kembali. Tuhan merindukan kita kembali dan tidak pernah menyerah mencari kita. Kita harus menggapai suara Tuhan itu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau merendahkan diri seperti anak kecil, melayani orang lain, khususnya orang yang terpinggirkan. Kami mau melayani, bukan menuntut dilayani. Kami bersyukur karena Engkau selalu mencari kami di saat kami tersesat oleh perbuatan dosa. Engkau tidak membiarkan kami tersesat. Kami akan berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik dengan melakukan pertobatan dan memperbaiki diri. Amin.